Pemirsa, insiden keracunan makanan bergizi gratis kembali terjadi. Kali ini puluhan siswa SMP Negeri Pamarican di Ciamis, Jawa Barat alami gejala pusing, mual hingga muntah usai menyantap menu MBG. Sejumlah siswa SMP Negeri Pamarican di Ciamis, Jawa Barat dievakuasi tim medis ke ambulans untuk dibawa ke puskesmas. Kelas berapa Bu anaknya Bu? 9. Sementara itu para orang tua panik saat mengetahui siswa alami keracunan usai menyantap menu MBG. Tim medis dibantu guru melakukan upaya pengobatan di ruang kelas. Para siswa umumnya alami gejala pusing, mual hingga muntah-muntah usai makan. Menurut informasi dari pihak sekolah, sebanyak 400 sajian MBG dibagikan kepada siswa. Akibat insiden ini, kegiatan belajar mengajar terpaksa dihentikan sementara. Mual sama sakit kepala. Tadi makan apa sebelumnya? Makan ayam. Ayam. Ayamnya ada rasa apa? Bau atau gimana? Terus kayak masih ada darahnya. Itu rasanya gimana? Enak? Bau atau gimana? Oh, ada baunya. Ayamnya dimakan habis nggak tadi? Enggak. Itu jam berapa tadi makannya? Mulai kerasa perut, kram? Setengah 12. Jumlah siswa yang mengalami keracunan MBG 53 orang. Sebagian siswa diperbolehkan pulang sementara 14 siswa dirawat di Puskesmas Pamarican. 2 siswa di Puskesmas Kertahayu dan 2 diantaranya dirujuk ke RSUD Banjar. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim iNews melaporkan. Maraknya kasus keracunan massal akibat makan bergizi gratis di berbagai daerah Jawa Barat memicu keresahan orang tua siswa. Forum Orang Tua Siswa dan Guru Jawa Barat menyatakan sikap keras dan mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh. Menyusul maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis, perwakilan Forum Orang Tua dan Guru di Jawa Barat meminta program makan bergizi gratis dihentikan sementara. Bahkan orang tua dan guru tergabung dalam Forum Orang Tua Siswa Jawa Barat mengadukan kasus ini ke DPRD Jawa Barat. Yang pertama, kita menuntut pemerintah untuk segera mengusut oknum-oknum yang terlibat dalam MBG yang menyebabkan terjadinya keracunan di seluruh Jawa Barat. Para orang tua mengusulkan pemerintah bisa memberikan uang tunai. Nantinya para wali murid yang menyediakan langsung kebutuhan MBG anak dengan pengawasan pihak sekolah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan menertibkan semua satuan pelayanan pemenuhan gizi dan dapur makan bergizi gratis dengan menjamin kondisi kebersihannya. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Musyawarah Nasional PKS. Presiden Prabowo meminta kepada seluruh SPPG dan dapur MBG agar semua peralatan memasak hingga kotak makanan harus bersih agar tidak ada bakteri. Arahan yang disampaikan Presiden Prabowo mengingat sudah terjadi lebih dari 5.000 kasus keracunan MBG sejak Januari hingga September 2025. Selain itu, Prabowo juga meminta alat uji untuk menguji menu MBG sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah. Makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur, kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat yang modern, tidak terlalu mahal, untuk membersihkan, membunuh semua bakteri. Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji sebelum distribusi. Presiden Prabowo Subianto telah memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Dadan menyebut ada sejumlah instruksi dari Presiden Prabowo terkait makan bergizi gratis.
Presiden Prabowo memerintahkan peningkatan tata kelola SPPG untuk mencegah keracunan berulang. Prabowo juga meminta agar SPPG memiliki koki yang terlatih. Ia juga meminta dapur yang memproduksi menu MBG dilengkapi dengan alat rapid test untuk mengecek kualitas makanan. Prabowo menginstruksikan setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray. Ia juga memerintahkan SPPG memasang filter air untuk menjamin kualitas air yang digunakan. Prabowo juga meminta supaya SPPG dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat. Ia berharap langkah tersebut dapat memperkuat kualitas layanan dan memastikan program pemenuhan gizi nasional berlangsung aman dan terpercaya. Kelakar disampaikan Presiden Prabowo saat penutupan Munas 6 Partai Keadilan Sejahtera. Prabowo menyebut saat ia menang Pilpres 2024, PKS malah tidak mendukungnya. Presiden Prabowo membuat suasana penutupan Munas 6 Partai Keadilan Sejahtera pecah. Hal itu terjadi saat Prabowo menyinggung soal PKS yang tidak mendukungnya saat menang Pilpres tahun 2024 lalu. Sambil berkelakar, awalnya Prabowo menyebut jika ada yang ingin belajar kalah, belajar darinya. Sebab ia berulang kali kalah dalam Pilpres. Kemudian Prabowo menyindir halus PKS yang menyebut saat dirinya menang Pilpres, PKS malah tidak mendukungnya lagi. Tapi kita juga harus siap kalah. Kalau mau belajar kalah, belajar dari Prabowo Subianto. Lima kali pemilihan, 4 kali kalah. PKS ikut-ikut lagi. Dua kali dukung gue, 2 kali kalah. Yang gue menang, lu nggak dukung lagi. Usai menyindir halus PKS, Prabowo mengajak semua pihak untuk bersatu membangun negara dan melupakan kompetisi yang sudah lewat. Ia menilai kompetisi politik memang harus ramai untuk menghidupkan suasana demokrasi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain menyindir PKS, Presiden Prabowo juga menyinggung lawan politiknya di Pilpres 2024, Anies Baswedan. Prabowo menyebut tidak memiliki dendam dengan Anies dan malah membantunya menang. Anies justru dinilai membantu Prabowo menang karena memberikan penilaian 11 saat masih menjabat Menteri Pertahanan. Aku tuh terus terang aja loh, saya tuh nggak dendam sama Anies, enggak. Kalau ya dikasih nilai 11 tuh gue nggak apa-apa itu. Bener loh, sebetulnya dia yang bantu aku menang, saudara-saudara. Karena emak-emak kasihan gitu loh. Iya kan? Saudara-saudara, kalau debat presiden atau kan nggak menarik. Rakyat seneng lihat apa itu? Lihat rame-rame seneng, bener nggak? Jujur, iya kan? Jadi saudara-saudara, kita harus demokrasi yang dewasa. Ya kan? Siapa presiden, siapa wakil presiden, siapa, ya oke. Yang penting siapapun kita bersatu, kita kerja untuk bangsa dan negara. Dari informasi lainnya, pemirsa, viral di media sosial, jerit tangis seorang nenek memohon pertolongan di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sang nenek tak kuasa melihat rumahnya hampir roboh akibat diterpa hujan deras dan angin kencang. Kenapa sih, kenapa? Rumahku banjir semua. Tolongin, Pak. Biar. Ya Allah, tolongin, ya Allah. Mana? Itu rumahku.
anak saya, Pak. Inilah video viral saat seorang nenek bernama Sugiem menangis pilu memohon pertolongan ketika rumah reotnya yang berada di RT 9 RW 2, Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan diterpa hujan deras dan angin kencang. Kasurku basah semua, Pak. Mau nginep di mana? Itu saya mau digusur. Nenek yang sudah berusia 60 tahun ini tak kuasa menahan tangis melihat air yang mulai menggenangi lantai rumahnya serta rembesan air yang jatuh ke tempat tidur. Ketua RT setempat menyebut Sugiem merupakan warga pendatang yang sudah tinggal di rumah ini selama 20 tahun. Sayangnya tanah yang ia tinggali merupakan milik pihak lain. Sugiem juga sudah diberikan biaya untuk pindah dari rumahnya. Warga setempat atau warga pendatang? Mereka pendatang dan mereka tidak ada izin, yang hasilnya itu tidak ada izin untuk bercocok tanam. Nah, yang sudah yang dapat izin bercocok tanam itu adalah orang yang sudah meninggal. Nah, mereka tidak ada izin untuk mendirikan bangunan, hanya izin bercocok tanam. Tapi di antara 11 orang itu tidak ada satupun yang mendapatkan izin. Ramlanya ini emang mau digusur. Tapi ibu tuh nempatin di sini tuh udah lama sekali, udah 2 bulan tahun. Tapi aku nggak tahu yang menggusur itu siapa, aku nggak tahu ya. Cuman ya udah dikasih pesangon sih 5 juta karena pengennya tahu kebenarannya. Kalau saya dikasih segitu saya dengan kepengin ini tanahnya siapa. Kalau memang tanah yang gusur saya itu yang benar yang punya, saya pergi, saya mengucapkan terima kasih. Meski tinggal di rumah tak layak huni, Nenek Sugiem enggan untuk angkat kaki sebelum bertemu pemilik lahan untuk berterima kasih. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Presiden Prabowo meresmikan akad massal 26.000 rumah subsidi dengan penyerahan kunci secara simbolis di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan rumah ini dengan membayar cicilan 1,4 juta rupiah per bulan flat selama 15 tahun. 1. Presiden Prabowo Subianto secara simbolis meresmikan akad massal dan penyerahan kunci 26.000 rumah subsidi melalui program kredit kepemilikan rumah sejahtera fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada 10 penerima manfaat dari berbagai profesi mulai dari guru hingga ojek online. Dalam sambutannya, Presiden menyebut sektor perumahan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, namun juga menjadi pendorong ekonomi. Perumahan adalah sangat penting dan perumahan itulah yang bisa juga selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat, terutama yang berpenghasilan rendah, ya. Juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi, motor dari pembangunan ekonomi. Jadi memang ini kita perhatikan, ya. Karena itu kita kasih target yang sangat tinggi, 3 juta rumah. Akad massal yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ini melibatkan 26.000 unit secara daring dan luring dari 30 provinsi. Program rumah subsidi ini juga dilengkapi fasilitas keringanan pajak dan biaya administrasi. Program ini menjadi bagian dari komitmen pencapaian target rumah subsidi nasional dan juga keberpihakan pemerintah terhadap kalangan berdaya beli rendah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jen Cahyani dan Yudi Permana, iNews melaporkan.